Assalamualaikum sahabat Nukita Media. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Alhamdulillah, dalam video ini kami tim Nukita Media berkesempatan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang mungkin kalian belum tahu banyak tentang tempat ini. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya. Nah, tempat ini bernama Pasujudan Gilang Lipuro yang berlokasi di Desa Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Lokasi ini sekitar 4 km dari pusat kota Bantul ke arah barat daya. Menuju tempat ini sangat mudah. Jalan sudah beraspal dan bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 2 maupun menggunakan mobil. Menurut sejarah yang kami baca, Pasujudan Gilang Lipuro adalah suatu tempat di mana dahulu Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati sebelum Jumeneng menjadi Raja Mataram Islam pertama yang bernama lain Raden Mas Danang Sutawijaya pernah bersujud dan berdoa bermunajat di tempat itu guna memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wahyu keraton. Dan beginilah kira-kira cerita yang kami dapatkan. Pada tahun 1491, ketika kerajaan Pajang dipimpin Sultan Hadiwijoyo, terdapat pemberontakan dari Adipati Haryo Penangsang yang berasal dari Cipang Panolang, sekarang Kabupaten Blora. Pemberontakan tersebut dapat dikalahkan oleh Raden Mas Danang Sutawijaya yang bernama lain Senopati. Beliau saat itu adalah seorang panglima perang kerajaan Pajang. Atas jasanya, Danang Sutawijaya dihadiahi tanah dengan area di sebelah selatan Gunung Merapi, sebelah utara pantai selatan atau Samudra Hindia, sebelah barat Gunung Kidul, dan sebelah timur Kulon Progo. Kurang lebih wilayah ini sekarang merupakan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kala itu Danang Sutawijaya mengembara, sampailah ia di hutan Wonolipuro. Di hutan Wonolipuro terdapat sebuah danau atau belik. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah batu atau disebut gilang. Kemudian Danang Sutawijaya bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa di atas batu tersebut. Sementara itu, di wilayah Kota Gede, Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan menuju ke peraduan Danang Sutawijaya. Mereka mengira bahwa Danang Sutawijaya hanya berdiam diri tanpa usaha mengingat keinginannya untuk menjadi seorang raja. Lalu Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan menanyakan perihal keberadaan Danang Sutawijaya kepada prajurit penjaga. Akan tetapi, prajurit memberitahukan bahwa sebenarnya yang ia tunggui hanyalah bantal dan guling. Kemudian ia mengantarkan mereka ke Wonolipuro, sekarang wilayah Gilang Harjo. Ketika itu Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan sampai di Wonolipuro. Mereka melihat Danang Sutawijaya sedang bermunajat. Tiba-tiba muncullah cahaya terang atau lintang johar masuk ke dalam tubuh sang senopati tersebut. Cahaya itu dapat berbicara layaknya manusia. Cahaya itu menyampaikan pesan sebagai berikut. Kau kelak akan menjadi raja dan akan disegani di seantero Jawa, lalu disempurnakan oleh cucumu Sultan Agung yang menjadikan masa kejayaan Kerajaan Mataram. Kemudian akan banyak bencana, gempa bumi, gunung meletus, dan timbul tenggelamnya Mataram akan menjadi tanda-tanda dari akhir zaman. Lalu berkatalah Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan, "Hai anakku, wahyu itu jais atau semu. Yang pasti kita akan diserang oleh pasukan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh sang putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Sekarang
Marilah berbagi tugas. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan, akan pergi ke Gunung Merapi. Dan kamu, Danang Sutawijoyo, ke Cempuri, sekarang Parangkusumo, dengan tujuan untuk berdoa meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perlawanan tanpa mengangkat senjata dan agar tidak terjadi peperangan. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa mereka terkabul. Peperangan tidak terjadi karena pasukan kerajaan Pajang serta Pangeran Benowo menjadi korban amukan Gunung Merapi ketika meletus di sekitar tahun 1491. Setelah bermunajat di Gilang Lipuro, Danang Sutawijoyo bergelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bermakna senopati atau panglima perang sekaligus sebagai ulama. Panembahan berasal dari kata manembah yang berarti ulama. Tetapi pada waktu itu status ulama masih disamarkan karena masih banyak rakyat yang menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Setelah bermunajat, Panembahan Senopati memiliki keinginan untuk mendirikan atau membangun istana di wilayah Wonolipuro. Bahkan sudah membuka lahan untuk perkampungan dan sudah diberi nama sesuai peruntukan wilayah tersebut. Di antaranya Kauman, Gandean, Ketandan, Jetis, dan di sebelah barat laut terdapat cikal bakal masjid. Akan tetapi rencana ini diurungkan karena di sebelah barat Wonolipuro masuk wilayah Wonoboyo, daerah pamerdikan Ki Ageng Wonoboyo. Sedangkan di sebelah timur Wonolipuro masuk wilayah Wonodoro, kekuasaan Ki Ageng Paker. Maka tidaklah pantas membangun kerajaan di wilayah perbatasan orang lain. Adapun rencana pembangunan kerajaan atau istana akhirnya dilaksanakan di kota gede. Itulah mengapa di keraton sekarang juga terdapat nama perkampungan Kauman, Gandean, Ketandan, Jetis, seperti yang terdapat di seputaran Gilang Harjo. Pada tahun 1746, area beli atau dano tempat permunajatan Danang Sutawijoyo tadi oleh Sinuwun Pakubuwono II diuruk menjadi daratan dan didirikanlah bangunan untuk melestarikan Gilang Lipuro yang dulunya merupakan tempat bertapa Panembahan Senopati. Bangunan ini diberi nama petilasan Pasujudan Gilang Lipuro. Gilang artinya batu, sedangkan Lipuro berarti pelipur lara. Sehingga jika diruntut dari sejarah, nama resmi situs ini adalah Gilang Lipuro. Sahabat-sahabat Nugita Media, situs Gilang Lipuro ini memiliki 3 juru kunci yang bertugas menjaga situs ini masing-masing 10 hari setiap bulannya. Salah satu juru kunci yang berhasil tim Nugita Media temui adalah Bapak Untoro yang kebetulan rumahnya di sebelah utara dari situs Gilang Lipuro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk mulai saya bercerita, bila mana ada salah mungkin bukan setingkat sepengetahuan saya, jadi mungkin untuk itu sejarah singkat untuk petilasan sini akan saya ceritakan. Yang pertama, asal mula didirikan bangunan seperti ini, dari mana asalnya dulu. Yang pertama dulu, singkat cerita, dari kerajaan Pajang itu ada pemberontakan Arya Penangsang itu yang bisa mengalahkan beliau, Danang Sutawijoyo. Kala itu Danang Sutawijoyo terus dikasih hadiah tanah alas Mentao. Berhubung Ki Ageng Pemanahan Kang Juru Martani memerintahkan Danang Sutawijoyo tersebut untuk mengembara di alas Wonolipuro. Kala itu beliau menemukan sebuah danau atau belik yang kala itu untuk sama Danang Sutawijoyo untuk bertapa.
akhirnya dalam bertapa tersebut beliau mendapatkan karohmah dari Allah SWT, bahwa beliau yang menjadi Raja Mataram pertama diteruskan sampai sekarang. Untuk bangunan ini didirikan oleh beliau Pakubuwono II. Kala itu danau tersebut ditimbun sama pasir pantai selatan, terus didirikan bangunan seperti ini. Jadi untuk bangunan ini tersemantuk cagar budaya. Jadi kami dari Juru Kunci juga tidak boleh merubah sekecil apapun bentuk bangunan ini. Kita harus selalu menjaga merawatnya. Untuk tradisi yang ada kaitannya dengan Islam, itu mungkin yang pertama yaitu kita di sini Juru Kunci mengadakan genduri nyadran yang menjalankan perintah dari Keraton Yogyakarta yang diadakan setiap tanggal 21 Jawa, yaitu untuk mengirim doa kepada beliau Danang Sriwijaya saat pengandap saat penginggil di Petrisan ini, dengan cara membuat sedekah, mengundang kaum Rois di sini untuk memimpin doa, dan nanti juga mengundang warga sekitar. Itu yang pertama untuk tradisi ada kaitannya dengan Islam. Untuk yang kedua yaitu mungkin setiap bulan suci Ramadan, masyarakat sekitar sini juga mengadakan tradisi yaitu membersihkan batu yang ada di dalam petilasan tersebut. Seperti kalau orang sini menyebutnya padusan atau jamasan selo gilang yang diadakan setiap bulan Ramadan mau menghadapi bulan puasa. Untuk masyarakat sekitar sini untuk masih menjaga tradisi, yaitu yang pertama, apabila di sekitar sini ada yang mau punya hajat, beliau pasti di sini membuat sesaji, yaitu sejenis ketan salak, yang ketan tersebut sudah dibuat oleh orang yang sudah tidak datang bulan atau tidak menstruasi, jadi harus suci. Saneponya atau ketan salak tersebut adalah bila kita datang tekane kanthi sholat, ketan salak, berarti kita datangnya kanthi sholat. Jadi setiap orang yang datang ke sini yaitu sholat atau berdoa untuk meminta kepada Yang Kuasa. Jadi mohon maaf untuk orang yang datang ke sini, tetap kita tidak musyrik ya, kita tetap minta kepada Allah SWT. Jadi cuma kita nderek menapak tilas yang Pandama Sabati kala itu mendapatkan Wahyu Mataram di sini, terus kita juga ikut di sini karena di sini tempat yang suci dan karomah. Jadi kita bukan musyrik, kita tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya saya sebagai Juru Kunci mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Nyon Sewu, keberadaan itu di dalam ada batu gitu ya, batu gilang. Keberadaan batu gilang itu dulu dari mana Pak itu? Konon ceritanya batu tersebut bukan batu dari bumi tapi dari luar angkasa. Jadi sejenis batu meteorit. Jadi ya untuk terbentuknya sendang atau danau tersebut karena kekuatan gaya gravitasi yang sangat besar. Karena benturan sampai ke bumi karena membuntin kawah. Terus di tengah alas Wonolipuro tersebut kawah tersebut terisi oleh air hujan. Jadi lama-lama seperti danau, tapi ya kelihatan batunya di tengah. Nah, oleh beliau Danang Sriwijaya batu tersebut untuk bertapa atau semedi atau meminta pada Yang Kuasa, seperti itu. Terus hubungannya dengan batu gilang yang ada di Mangir sama yang berada di mana Keraton Kota Gede,
Kalau hubungannya saya kurang paham Mas. Yang jelas namanya aja sama Selo Gilang, tapi untuk sejarah ceritanya saya belum paham. Ya. Kemungkinan ya. Ada kaitannya, tetap ada kaitannya. Ya. Dulu kan saya pikir apa dulunya batu gede terus dipecah, yang satu di sana, di sini. Ya. Bukan kalau saya dengar ceritanya, dulu sebelum batu meteorit itu jatuh ke bumi, di luar angkasa itu batu tersebut itu pecah jadi 3 katanya. Sebelum sampai di bumi, di atas itu pecah jadi 3. Jadi yang satu jatuh di Parangkusumo, yang satu jatuh di sini, yang satu jatuh di Kota Gede. Jadi ada kaitannya. Ya. Itu bentuk batunya persegi ya Pak? Kalau yang orisinal, yang asli mungkin sama yang dulu terus ditutup batu andesit itu. Ya, untuk yang aslinya mungkin di bawahnya batu andesit yang kotak itu. Nah, Bumi Mentawai niku dienggo gawe hadiah saka Hadiwijaya nang anak angkate Sutawijaya nek iso mateni Arya Penangsang. Iso. Akhire alas Mentawai mriki niki niku diparingake si Sutawijaya niku. Mangke Penembahan Senopati dadine Sutawijaya. Niki mboten ngerti ya nek panci Hadiwijaya Sultan Pajang niku ora ngerti istilahnya, ora ngerti silsilah. Mriki niki pun dikuasani Mangir. Jadi daerah alas Mentawai mriki niki mengalor mengidul, niku pun dikuasani Mangir Wonoboyo. Sing Mangir dadi mantune Senopati, niku Mangir sing ping 3. Dadi mriki niki pun wilayahe Mangir. Nah terus Sutawijaya si Hadiwijaya niku istilahnya niku ya istilahnya napa zalim. Wong wis ana sing nguasani kok dikekke. Nah mriki niki daerah transisi rebutan wilayah. Mula mriki niki jaratan akeh banget. Dadi wiwit Ratan Gede mriko tekan Sabunan niku nek wis ngitung jaratan 11 agek tekan Sabunan. Mriki niku terus mulai jaratan mawon. Niku saben-saben Demang niku dipengaruhi antarane dikuasane kalih Mangir terus direbut kalih Sutawijaya ming gasap. Mula terus peperangan mawon antarane Demang karo Demang niku. Mula terus saben-saben Demang niku kudu nggawe kuburan dhewe-dhewe. Nggih, Demang niku nggih kuburan dhewe-dhewe. Niki kuburan sing akeh nggih. Niku ngoten niku. Lah terus Selo Gilang niku kanggo istilah niku napa nggih nayuh wahyu kraton. Disebut lintang johar ngoten napa mboten, terus temurun teng mriku. Lah terus mriku niku waune Selo Gilang niku wonten belik sing memuncar ngoten. Mili terus. Nah, diilekke ngetan. Mula banjur kelurahan mriku niku diarani Sumber Mulya. Dadi tuke saka Gilang terus diilekke ngetan. Sakniki larike niku dadi Ratan. Nggih. Niku terus teng wilayah sing nggunakake banyu wilayah Sumber Mulya mrika. Diarani Sumber Mulya. Lah terus mriku niku dienggo gawe mujahadah istilahé. Dienggo gawe nayuh. Mula mriki niki jenenge meh padha karo keraton mrika. Wonten Ketandan, wonten Jetis, wonten Demangan, Kauman. Nah niku terus teng mriku arep bebodro kraton. Dadi Selo Gilang niku suwijining papan sing kanggo istikharah nang endi le arep gawe kraton.
Lah nang kene iki niki saka arahane Hadiwijaya. Hadiah lek iso mateni Arya Jipang Penangsang niku. Dadi mriki niki istilah niku ya Kasunanan Mangkunegaran Solo ya ngakoni cikal bakale. Ngayogyakarta niku Kasultanan karo Kadipaten ya ngakoni cikal bakale niki. Dadi demen wonten napa istilah niku ganti langse saka saking Kasunanan. Langse niku. Niku lho ora dilangse. Oh, selambune niku. Kelambu niku lho. Kelambu. Oh, niku diganti. Nggih, nyuwun dipalila terus mriki kula sing istilahnya dikon apa ya? Ngleksanakake amaliyah. Nggih. Niku nggih istilahnya ledo upacara ganti langse niku pusaka-pusaka nggo keris bareng niku dicopot ditinggal. Lah sadurunge kula disuwuni ngruusi tahlil, ngintun sedaya arwah leluhur. Lah makane pesareane rak ten Imogiri niku to. Imogiri niku pesayan raja-raja saking Solo, Kasunanan, Mangkunegaran kalian Kasultanan. Nek Kadipaten Tenggiri Gondo mriko. Nggih. Dadi Pakualaman niku pesareane Tenggiri Gondo Kulon Progo. Iku jenenge niki napak tilas. Angko terus kula le mimpin donga, ya Allah, kula nyuwun pituduh, kula nyuwun pitulung kados anggen panjenengan paring pituduh lan pitulung dhateng kawula panjenengan ingkang asma Sutawijaya Penembahan Senopati. Jenenge napak tilas. Ngoten terus dilangsungke. Nah, sahabat Nukita Media, demikianlah hasil wawancara atau bincang-bincang kami dengan Bapak Untoro atau dalam nama sebagai juru kunci adalah Ki Surakso Abu Sumut. Beliau ngayai sebagai juru kunci pada tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Dan juga kami sempatkan sowan kepada Mbah Kiai Haji Muhari sebagai sesepuh Kelurahan Gilangarjo dan sebagai Dewan Penasihat MWJNU Kepanewon Pandak Masa Khidmat 2021 sampai 2026. Matur nuwun sudah menonton video ini. Jika ada banyak kekurangan, berikan tambahan informasi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nukita Media ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum.